Aku tidak akan menyakiti Lasmini. Aku hanya akan minta agar dia menemani aku mencari istriku dan 2 saudaraku, Mantili dan Kotawa. Maksudmu? Aku, Lasmini dan kau bersama-sama menjelajahi jagat raya, mencari Harnum, Mantili dan Kotawa. Kau pengecut. Apa maksudmu menjumpai Brahma di dalam penjara? Aku minta maaf kepadanya. Apa? Minta maaf? Iya, sebab aku yang salah. Ternyata kau penakut. Lasmini, minta maaf bukan berarti takut. Tapi justru merupakan suatu sikap yang dewasa dan jujur. Mau mengakui kesalahan. Kau tidak menghargai aku, Jamali. Kau melangkahi aku. Kenapa kau tidak memberitahu aku dulu? Sebelum kau menemui Brahma? Kalau aku bilang dulu sama kau, apa yang akan kau perbuat? Mencegah. Nah, kau tidak jujur, bukan? Aku tidak bersalah. Aku berhak menuntut balas atas kematian orang yang aku cintai. Sasaranmu Brahma. Tapi kenapa kau menculik istrinya? Supaya menjadi seimbang dan impas. Kau salah, Lasmini. Sebab kalau Brahma membunuh Tumenggung Bayan, kurasa alasannya sangat kuat. Tapi kau menculik istrinya, tidak punya dasar alasan yang kuat. Kau salah alamat. Cukup. Lasmini, aku menemui Brahma karena aku yakin bahwa dia benar-benar seorang satria yang tulen. Gelar Satria Madangkara yang disandangnya bukan sekedar gelar untuk gagah-gagahan, tapi adalah yang sebenarnya. Maka dari itu aku tidak ragu-ragu untuk mengajak dia bertukar pikiran. Dan keyakinanku itu tepat. Brahma dengan suka hati menyambut uluran tanganku. Bahkan dia mau memaafkan kau. Apa? Brahma memaafkan aku? Iya. Apa kau tidak sedang mengigau? Aku berkata sesungguhnya. Tidak masuk akal kalau dia memaafkan aku. Kenapa tidak? Kalau dia sudah tahu duduk persoalannya dengan jelas. Maksudmu? Ya, aku katakan kepadanya bahwa kau sama sekali tidak menyakiti Harnum, Mantili dan Kotawa. Menyentuh pun tidak. Brahma tidak pernah benci kepada kau, Lasmini. Apalagi dendam. Sama sekali tidak. Dia ingin menangkapmu hanyalah karena ingin menanyakan di mana Harnum, Mantili dan Kotawa berada. Bagaimana mungkin aku bisa menunjukkan di mana istrinya berada bersama kedua saudaranya itu? Sebab aku pun tidak tahu sama sekali. Nah, untuk itulah Brahma mau mengajak kau untuk bersama-sama mencari Harnum, Mantili dan Kotawa. Apa aku tidak sedang bermimpi? Brahma musuh besarku mengajak kerjasama. Lasmini, Brahma tidak pernah menganggap kau sebagai musuh. Tidak, aku tidak mau bekerja sama dengan dia. Lasmini, Brahma sudah bersikap mengalah dan mau memberi maaf kepadamu. Bahkan dengan baik hati mengajak kau untuk bekerja sama dan melupakan kesalahanmu. Lalu kenapa kau tidak mau bersikap merendah sedikit saja? Aku tidak mau merunduk-runduk, menghibah-hibah kepada orang yang telah menghancurkan masa depanku. Lasmini, bersikap rendah hati bukanlah sikap yang hina. Kau tidak perlu merunduk-runduk dan menghibah-hibah. Dengan menerima uluran tangan Brahma, kau tidak lantas menjadi runtuh. Derajatmu tidak jatuh. Tapi itu semua adalah suatu sikap yang wajar. Kalau kau mau bekerja sama dengan Brahma, pergilah. Biarkan aku sendiri yang bertualangan melupakan kepedihan hatiku. Dan sekarang pergi. Pergi kau bertekuk lutut kepada Brahma. Lasmini, sebenarnya aku yang minta kepada Brahma agar dia mau memaafkan kau. Apa? Kau yang minta kepada Brahma agar dia mau memberi maaf kepadaku? Betapa picik kau, Jamali. Kau telah menjatuhkan derajatku. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa? Karena aku mencintai kau. Ternyata semuanya karena perkara asmara. Aku tidak mau kau celaka. Jamali. Demi cinta sampai kau mau merendahkan dirimu? Ketahuilah, Jamali, aku tidak akan celaka oleh Brahma. Ilmu kedikjayaanku sekarang sudah tinggi, dan Brahma tidak akan bisa mengalahkan aku. Apalagi mencederai aku. Kau jangan takabur, Lasmini. Siapa tahu Brahma masih menyimpan ilmu yang lain, yang lebih hebat dari Bayu Bajra. Aku tidak peduli. Aku tidak sudi berjabatan tangan dengan Brahma. Titik.
benar aku tidur semalam. Sehingga bangun kesiangan. Apa ini di atas pangkuanku? Surat. Maaf, aku pinjam buku. Kalau mau ambil, di Tegal Jering. Terima kasih. Siapa yang menulis surat ini? Dan mana buku ilmu sihir? Tidak ada. Buku ilmu sihir itu aku simpan di bawah bantal, tapi tidak ada. Ada orang yang masuk ke dalam kamar tidurku ini, lalu mencuri buku ilmu sihir dari bawah bantal, kemudian menulis surat ini. Berdebah, mencuri kepala. Tapi pintu kamar ini aku kunci, dan jendela juga aku selot rapat-rapat. Jadi tidak mungkin ada yang bisa masuk ke dalam kamar tidurku ini. Tapi kenyataannya ada surat terletak di atas pangkuanku, dan buku itu hilang. Berdebah, pencuri itu harus aku bunuh. Jamali! Ya, aku. Ada apa? Pagi-pagi belum mandi, rambutmu kusut, sudah menggedor-gedor pintu kamarku. Buku hilang. Hah? Buku hilang? Buku apa? Buku ilmu sihir. Hah? Nih, ada surat. Maaf, aku pinjam buku. Kalau mau ambil, di Tegal Jering. Terima kasih. Mau tidak mau untuk bisa menaruh surat itu di atas pangkuanmu, orang itu harus masuk ke dalam kamarmu. Bukan hanya menaruh surat, tapi juga mengambil buku dari bawah bantal. Hah? Wah, gila. Apa kau tidak merasakannya? Tidak. Wah, sudah jelas orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bisa masuk ke dalam kamarmu tanpa membuka pintu, menaruh surat di pangkuanmu, dan mengambil buku dari bawah bantal. Wah, semuanya itu tanpa kau dengar dan kau rasakan. Padahal dia mengangkat bantal yang sedang kau tiduri. Dan bukan hanya itu, Jamali. Tapi dia juga berhasil masuk ke dalam keraton tanpa diketahui oleh penjaga. Apakah dia orang dalam? Hal itu perlu diselidiki. Tapi aku cenderung kepada Brahma. Brahma? Iya, sebab dia telah melakukannya dulu. Persis seperti yang dilakukannya kepadaku. Maksudmu? Dulu dia berhasil masuk ke keraton Majapahit Timur tanpa diketahui oleh regu penjaga. Kemudian mengirim surat dengan cara melemparkan pisau kepada Pangeran Wirabumi tanpa diketahui oleh Pangeran Wirabumi yang sedang berdua dengan Panglima Lodaya. Iya, benar. Pangeran Wirabumi dan Panglima Lodaya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Tetapi mereka tidak melihat kedatangan Brahma. Tiba-tiba saja sebuah pisau melayang dan menancap di dekat Pangeran Wirabumi. Nah, jadi pasti dia. Tapi dia di penjara, bukan? Bagi orang seperti dia, untuk meloloskan diri dari penjara bukan pekerjaan yang sulit, Jamali. Kalau begitu, ayo kita lihat ke penjara saja. Iya. Tuan Jamali dan Encik Lasmini. Ada apa? Tahanan itu masih ada? Ada, Tuan. Baru saja dia makan pagi. Ada lubang yang bisa melihat ke dalam penjara. Oh, ada, Tuan. Tapi kenapa harus diintip-intip? Dia penjahat besar. Siapa tahu sudah meloloskan diri tanpa kau ketahui. Ya, mari. Mari, saya. Nah, lubang kecil ini khusus untuk melihat para tahanan yang berada di dalam kamar penjara tanpa mereka tahu. Coba aku lihat. Ada. Bagaimana? Brahma ada. Mana aku lihat. Iya ada. Nah, Brahma masih ada di dalam penjara. Jadi bukan dia yang mencuri buku itu. Iya ya. Lalu siapa? Mungkin ketinggalan di Tegal Jering? Ketinggalan? Kemarin pagi kau latihan di Tegal Jering sambil mempelajari buku ilmu sihir itu, kan? Nah, siapa tahu kau pulang, lupa, dan ketinggalan. Tidak ketinggalan. Selesai berlatih, buku itu aku selipkan di balik baju. Dan tadi malam sebelum tidur, aku membaca buku itu. Lalu aku taruh di bawah bantal, terus tidur. Ya, mungkin kau benar.
Tapi tidak ada salahnya bukan kita memeriksakannya ke Tegal Jering? Ya, baiklah. Sudah 3 kali Tegal Jering yang luas ini kita aduk-aduk. Tapi buku itu tidak juga ketemu. Iya ya. Tidak ada. Aku ingat benar kok. Hah? Aku berlatih di sini. Selesai melatih tahap akhir dari ajian tabir asap, aku membereskan pakaian. Dan buku itu aku simpan di balik baju. Lantas aku pulang ke keraton. Jadi tidak mungkin ketinggalan di sini. Kalian mencari buku ilmu sihir? Brahma? Lasmini, akhirnya kita bertemu juga bukan? Kau kurang ajar. Malam-malam masuk ke kamarku, lalu menaruh surat di atas pangkuanku dan mencuri buku dari bawah bantal yang aku tiduri. Sengaja aku memasuki kamarmu, sebab menunggu kau tidur. Pengecut. Kalau kau berani, kenapa tidak terang-terangan? Katanya kau Satria Madangkara, ternyata pencuri. Kau pencuri. Aku terpaksa mencuri, sebab kedudukanku masih sebagai tahanan. Lalu sekarang, kenapa kau meloloskan diri dari penjara? Tidak, aku tidak meloloskan diri dari penjara. Kau jangan mengigau. Kau sekarang berada di sini. Berarti kau meloloskan diri dari penjara. Aku masih ada di dalam penjara. Apa maksudmu? Yang sekarang berada di dalam penjara adalah Brahma 1. Dan aku ini Brahma 2. Brahma 1? Brahma 2? Apa maksudmu? Satria Madangkara. Ada 10 orang. Dan semuanya bernama Brahma. Kau memang seorang pendekar yang besar mulut, pembual. Kau tidak percaya? Lihatlah. Di sekitar sini ada 9 Brahma. Hah? Apakah aku sedang bermimpi? Di mana-mana ada Brahma. Tempat ini sudah dikepung oleh 9 Brahma. Lasmini! 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 Diam! Lihatlah, Brahma ada di mana-mana. Ada yang berdiri di atas batu, ada yang bertengger di atas pohon, ada yang duduk di tanah, ada yang berjongkok di bawah pohon dan sebagainya. Tidak! 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 Hai, kita sudah sampai. Benarkah? Benar, Encik. Itu di depan sana, bandar pelabuhan Dharmasraya. Syukurlah. Payah. Ada apa, Pak? Silodong. Silodong? Apa itu? Itu pemuda berandalan yang kerjanya narik pajak pada setiap perahu yang datang di Dharmasraya ini. Penjahat? Dikatakan penjahat? Bukan. Sebab mereka tidak pernah merampok atau membunuh. Tetapi dikatakan bukan penjahat. Juga tidak. Sebab pekerjaannya memungut pajak tidak resmi. Yang tepat barangkali komplotan berandal. Tuh, mereka kesini. Naik perahu tongkang. Isinya 5 orang. Oi! Abing! Oi, Wah, kemana saja, Bing? Sudah lama kau tidak kelihatan. ke Jambi. Iya. Wah, kau makin kaya saja, Bing. Perahumu penuh muatannya. Biasa saja, rotan, getah damar, dan lada. Hai, kau bawa penumpang ya? Jangan ganggu lah, Lodong. Aku cuma tanya kan. Enci ini menyewa perahuku dari Jambi. Hai, cantik nian Inci ini. Pantaslah awak betah berlayar lama-lama. Ada teman yang elok. Hai, galak nian Inci. Siapa namanya Inci? Hai, cantik-cantik tisu.
Jangan takut, Ci. Abang ingin kenalan. Wah, sombong kali. Tidak. Jangan. Hai, kenapa mundur-mundur? Jangan. Kami tidak akan apa-apa. Kami cuma ingin kenalan. Namaku Fatimah. Cukup. Namanya Elo. Cocok pula dengan orangnya. Kurang ajar. Lodong, sudahlah. Cepatlah berlalu. Jangan ganggu Encik Fatimah ini. Nah, ini uang aku beri. Hai, kenapa kau yang merepet, Obing? Bukan begitu, Lodong. Encik ini sedang terburu waktu. Hendak menemui sanak kadang. Oh, begitu. Marilah kami antar. Di manakah rumahnya sanak kadang Encik itu? Tak perlu. Aku bisa sendiri. Kenapa galak nian? Ayolah, abang antar. Tidak. Alah. Ayo. Ayo. Encik Fatimah. Tangkap dayung. Tangkap dayung ini, Cik. Begitulah kalau perempuan cantik yang sombong. Diajak berkenalan, tidak mau. Akhirnya jatuh kecebur ke sungai. Ayo kawan-kawan, kita jalan terus. Jangan banyak bergerak. Tenang saja, tidak apa-apa. Pegang terus dayung ini, yang kuat, yang kuat. Nanti saya tarik. Ayo. Cepat, ganti pakaian nanti masuk angin. Ini, Cik. Minuman panas. Biar badan Cik jadi hangat. Terima kasih. Kurang ajar benar kaum berandalan itu. Menesak aku ke tepi perahu. Dan begitu aku jatuh, nyebur ke air. Merasakan air tawa. Lalu pergi begitu saja. Itulah kelakuan mereka, Cik. Mereka itu tidak bersungguh-sungguh. Cuma ingin mempermainkan saja. Mereka tidak bermaksud jahat pada Encik. Mereka cuma ingin melihat Encik berenang di sungai. Cuma itu. Tapi kelakuan mereka itu cukup berbahaya. Coba, kalau aku tadi tidak bisa menangkap dayung yang kau sodorkan, aku pasti tenggelam. Ya, dasar berandalan. Kalau ada Brahma, mereka pasti dihajar bintang kupang. Siapa, Encik? Brahma? Oh, kau tahu Brahma? Tidak, justru saya mau tanya sama Encik. Brahma adalah seorang pendekar yang sakti. Apa? Pendekar? Orang mana, Cik? Orang Dharmasraya. Oh ya? Saya orang Dharmasraya asli, tapi rasanya tidak kenal dengan pendekar yang namanya Brahma. Oh, soalnya dia pengembara. Tapi kalau seandainya dia orang Dharmasraya, pasti saya pernah tahu. Setidaknya, sewaktu dia masih kecil, atau bapaknya, ibunya, sanak kadangnya, begitu. Entah ya, menurut pengakuannya, dia katanya orang Dharmasraya, Pak. Kalau ketemu, pasti saya tahu. Sebab semua orang Dharmasraya tahu pada saya. Si Obing tukang perahu dagang. Iya. Encik Fatimah kenal dengan dia di mana? Dia tunangan saya. Hah? Tunangan Encik sendiri? Iya. Dan sebenarnya perjalananku ke Dharmasraya ini ya untuk mencari dia, Pak. Oh. Brahma merantau ke Pulau Dwipa, belajar ilmu kesaktian di Majapahit. Bertahun-tahun dia menjelajahi Pulau Dwipa dan baru sekarang pulang ke Dharmasraya. Bukan main. Tentu dia seorang yang sakti. Iya. Seorang diri dia menumpas gerombolan bajak laut Kanyari. Oh, benarkah? Iya. Jadi kalau sekarang berlayar ke Kukang, aman. Sebab bajak laut Kanyari sudah musnah. Oh, hebat sekali. Nah, Encik Fatimah, kita sudah sampai di bandar Sungai Dharmasraya. Aku baru sekali ini ke Dharmasraya. Tolonglah aku dicarikan tempat berteduh untuk beberapa hari. Aku akan bayar berapapun ongkos sewanya. Kalau begitu di rumah saya saja, Cik.
Di rumahmu? Iya, kebetulan saya juga ingin beristirahat. Barang 3 atau 4 hari. Sebelum kembali lagi berlayar ke Jambi. Enci bisa menjadi teman dengan istri saya. Pasti istri saya senang sekali berteman dengan Enci. Terima kasih, Pak Obing. Marilah kita ke rumah saya. Selama Enci tinggal di rumah saya akan mencari Brahma. Bapak baik sekali. Ini. Abang? Kau sudah pulang? Lihatlah ini. Aku dengan siapa? Cantik nian. Siapakah nak darah ini, Bang? Ayo, Fatimah. Perkenalkan ini istri saya. Salam, Cik. Saya Fatimah. Saya ini. Suaranya merdu, Bak Buluh Perindu. Encik Fatimah, nak darah dari Jambi, sedang mencari kekasih yang sangat dirindukan. Dia akan tinggal bersama kita untuk beberapa hari. Kasihan, nak darah mencari kekasih. Ayo, nak, masuklah. Inilah rumah saya, Fatimah. Kecil dan jelek. Abang, rumah abang ini bagus dan nyaman. Semoga kau merasa senang di sini. Ya, saya senang, Bang. Syukurlah. Kalau malam hari di sini, ya begini ini. Sunyi, Imah. Tidak seperti di Jambi, ramai. Ini damai dan tenang. Kenapa kekasih Imah? Siapa namanya? Brahma. Oh, kenapa kau mencari Brahma? Apakah dia sudah berkata tidak akan menemui kau lagi? Maaf, Kak. Sebenarnya saya bohong. Hah? Bohong? Brahma bukan kekasih saya. Loh? Saya mencintai dia. Kepada kekasih, tentu sangat cinta. Tapi dia tidak tahu. Maksudmu? Dia tidak berkata mencintai saya. Biar tidak mengatakan cinta, tapi kan kelihatan dari gerak-geriknya. Sikapnya terhadap saya wajar, biasa-biasa saja. Tapi saya yakin Brahma suka kepada saya. Iya. Kak Imi, saya rindu ingin bertemu dengan Brahma. Anak darah yang dirundung asmara. Sabarlah, Ima. Abang Obing sedang mencari Brahma. Mudah-mudahan ketemu. Iya. Minum, Bang? Obing, kapan datang dari Jambi ya? Kemarin siang. Kemarin siang. Semakin maju dagang kau tentunya ya? Biasa saja. Biasa saja kau bisa-bisanya. Iya, kopi. Bangla dahon? Iya.